selamat sore teman-teman dari Grammars. Jadi hari ini saya, Gita Juniarti, akan memperkenalkan satu buku yang menggambarkan fenomena mengenai hubungan romantic relationship yang sedang dialami oleh banyak sekali anak-anak muda pada saat ini. Bukunya ini saya bawa, judulnya adalah Toxic Relationship. Judulnya ini memang agak-agak sedikit gimana ya, relationship. Kenapa itu terdengar sangat negatif sekali? Karena tanpa sadar banyak sekali anak-anak muda yang pada saat ini itu terjebak di dalam hubungan yang toksik, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di dalam toxic relationship tersebut. Nah, seperti apa sih buku toxic relationship tersebut? Jadi yang kita lihat di sini, bukunya ini tuh tipis. Dia ini hanya berjumlah 150-an halaman saja. Nah, apa sih yang menarik dari buku ini? Pertama, buku ini ditulis oleh seorang psikolog. Jadi di dalam sini ini tidak hanya mengulas mengenai apa sih yang dimaknai oleh toxic relationship, seperti apa sih toxic relationship tersebut, tetapi di dalamnya juga kita bisa melihat bahwa ada kuis yang akan mengukur nih, apakah hubungan teman-teman sekalian itu sudah termasuk dalam toxic relationship atau tidak. Nah, jadi di sini kira-kira ada skornya. Kalau skornya ada 10 pertanyaan, 0 sampai 3 bisa dimaknai bahwa hubungannya baik-baik saja. Tetapi kalau sudah di atasnya 7, maka harus berwaspadalah dengan pasangan Anda. Nah, kira-kira apa sih yang menarik dari dalam buku ini? Pertama, setelah membaca buku ini, saya jadi menyadari bahwa orang-orang yang terdeteksi menjadi korban toxic relationship adalah yang memiliki ciri-ciri nice girl syndrome. Apa sih nice girl syndrome tersebut? Nice girl syndrome yang pertama adalah orang-orang tersebut selalu patuh, selalu merasa bahwa dirinya itu selalu menuruti atau selalu memiliki keinginan untuk oke, saya tidak akan berdebat dengan Anda, tetapi saya akan menuruti seluruh keinginan Anda. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang terlibat dalam nice girl syndrome tersebut memiliki ciri-ciri. Yang pertama, selalu terlibat sebagai orang-orang yang pasif. Dan yang kedua, mereka itu akan selalu terbiasa dengan kehidupan yang selalu mempositifkan sesuatu yang padahal negatif. Jadi misalnya nih teman-teman, kalau teman-teman selalu melihat bahwa saya ini harus menuruti permintaannya orang ini, itu kadang-kadang dinilai sebagai sesuatu yang positif. Padahal tidak juga. Ketika kita menuruti permintaannya seseorang, permintaan tersebut kan belum tentu menjadi sesuatu yang positif. Nah, kira-kira itu yang kita bilang sebagai nice girl syndrome. Seseorang yang patuh, seseorang yang rajin, seseorang yang selalu menuruti permintaan orang, itu akan dicap sebagai, kamu adalah seseorang yang baik. Padahal, apa yang dia lakukan itu belum tentu selalu menjadi sesuatu yang positif. Karena yang dia turuti adalah permintaannya seseorang yang belum tentu selalu bernilai positif. Jadi misalnya nih teman-teman, ketika diminta untuk kamu tidak boleh berhubungan dengan teman kamu yang lawan jenis. Misalnya nih, seorang cewek dibilang bahwa kamu nggak boleh nih berhubungan dengan laki-laki. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa, si cowok ini perhatian sama ceweknya. Atau sebaliknya, si cewek melakukan sesuatu yang posesif kepada laki-laki yang dicintainya. Dia mengatakan bahwa kamu nggak boleh bergaul dengan teman-temanmu yang perempuan. Padahal yang dia lakukan itu bukan hanya sebuah perhatian, tetapi itu juga bisa menjadi sesuatu yang menjadi indikator dalam toxic relationship. Dan itu semua ada di dalam buku ini. Jadi teman-teman bisa membaca apa itu nice girl syndrome. Dan itu ternyata sering sekali loh kejadian di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua, yang menarik dari buku ini sekali lagi, ada yang namanya pola di balik kekerasan di dalam toxic relationship tersebut. Kadang-kadang orang memikirkan bahwa kekerasan ini berhubungan dengan sesuatu yang nonverbal. Misalnya seperti terjadilah kekerasan atau bermain tangan. Tetapi ternyata kekerasan itu juga berlaku dengan tindakan sehari-hari dan juga kekerasan itu berlaku secara verbal. Secara verbal itu seperti apa? Ketika seseorang melakukan yang pertama, body shaming. Body shaming itu seperti ini. Kamu itu tidak cantik. Hanya saya yang mau dengan kamu. Nah, itu adalah sebuah komunikasi yang dikatakan itu kekerasan verbal. Tetapi gara-gara ucapan tersebut, maka si perempuan akan merasa bahwa saya nggak boleh lepas, saya nggak boleh putus dengan laki-laki yang ini karena hanya dia yang menerima saya apa adanya. Itu termasuk dalam kekerasan verbal dan tanpa disadari itu sudah menjadi sehari-harinya si perempuan tersebut dan dia kemudian merasa bahwa hanya dia yang mau menerimaku jadi aku tidak boleh memutuskan hubunganku dengan dia. Nah, itu kita mengatakan bahwa ada pola di balik kekerasan. Pas di fase tersebut perempuan akan merasa bahwa
Oke, apapun yang diminta oleh laki-laki ini, saya akan menurutinya. Nah, karena apa? Karena cuma laki-laki itu yang mau menerima dia apa adanya. Kemudian, fase tersebut mulai berubah ke arah diaturlah perempuan tersebut. Perempuan tersebut kemudian sudah mulai diatur dengan dikatakan bahwa kamu nggak boleh bergaul dengan orang lain selain aku. Maka terjadilah ketergantungan. Setelah ketergantungan, mulailah fase-fase yang lainnya yang semakin membuat perempuan itu tidak bisa lepas dari laki-laki tersebut dan akan menjadikan bahwa laki-laki ini adalah satu-satunya buat si perempuan tersebut. Tetapi di sisi lain, toxic relationship tersebut tidak hanya berlaku untuk perempuan, tetapi juga berlaku untuk laki-laki. Karena tidak bisa dilihat bahwa, oh perempuanlah yang paling sering menjadi korban toxic relationship. Tapi laki-laki juga bisa sebaliknya. Dan itu bisa teman-teman ukur di dalam buku Toxic Relationship ini. Karena di dalam sini nanti kita bisa lihat lebih lanjut bahwa ada yang namanya quiz, ada juga yang namanya latihan, yang kemudian akan menyadarkan teman-teman bahwa oh ternyata hubungan saya selama ini masuk ke dalam toxic relationship. Jadi coba teman-teman yang sudah menjalani hubungan selama sekian bulan, sekian tahun, saya merekomendasikan untuk baca buku ini karena setelah membaca buku ini tiba-tiba langsung tersadarkan dari semuanya bahwa oke, ternyata selama ini hubungan yang saya lalui sedang tidak baik-baik saja, seperti itu. Nah, hal menarik yang lainnya yang ada di dalam buku ini adalah quotes atau misalnya kata-kata yang membuat kita itu menjadi semakin menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu tidak salah. Tidak apa-apa kita menjadi seseorang yang tidak memiliki pasangan daripada kita terjebak di dalam toxic relationship tersebut. Salah satu quote yang paling saya sukai di dalam sini ada di halaman 147 yang berbunyi, semua dimulai dengan apa yang tampak seperti ketertarikan, yang perlahan-lahan berubah menjadi kegilaan. Nah, tanpa kita sadari bahwa hal yang pertama kali membuat kita tertarik, kemudian kita menyukainya secara berlebihan, dan kemudian sesuatu itu bisa mengubah kita menjadi seseorang yang lain, yang bukan menjadi diri kita sendiri. Quotes lainnya yang saya juga lihat di dalam sini, dituliskan bahwa dua orang bisa saling terobsesi satu sama lain. Kadang-kadang yang ada di dalam hubungan, kita bukan hanya berbicara mengenai rasa kasih sayang satu sama lain, tetapi yang ada adalah obsesi satu sama lain. Saya terobsesi supaya pasangan saya seperti ini, dan sebaliknya, dia juga terobsesi supaya saya berubah menjadi yang seperti ini. Tidak ada yang namanya menerima apa adanya, tetapi obsesi untuk mengubah seseorang menjadi seperti yang dia mau. Ternyata itu juga menjadi indikator di dalam toxic relationship. Begitu. Jadi di sini kalau teman-teman membaca semuanya hanya 157 halaman dan saya hanya membacanya dalam sekali duduk dan langsung kayak oh oke, ternyata ini bagus juga untuk dibaca oleh anak-anak muda yang saat ini sedang banyak sekali drama-drama percintaan di kalangan teman-teman sekalian. Jadi kalau nanti teman-teman sekalian membaca buku ini, cobalah berdiskusi dengan teman-teman yang lain dan juga mengajak teman-teman kalian untuk mulai menelaah apa sih yang ada di dalam buku ini. Karena rasanya menarik sekali untuk berdiskusi satu sama lain ketika membaca inti dari dalam buku ini. Oke teman-teman, jadi untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi dan bisa ditaruh di kolom komentar kira-kira apa sih yang menjadi pengalaman teman-teman di dalam hubungannya kalian dengan pasangannya kalian. Nah, untuk penutupan terakhir nih sebelum saya menutup pertemuan kita di YouTube pada kali ini, saya akan membacakan satu quotes yang ada di dalam buku ini. Saat seseorang tidak mendapatkan kebutuhan dasar akan rasa aman, ia akan mengalami kecemasan yang kronis. Janganlah menjadi seseorang yang cemas teman-teman, karena di sekitar kalian banyak sekali orang-orang yang peduli dan menyayangi kalian. Bukan hanya dia, bukan hanya he is the only one or she is the only one. Salam literasi untuk teman-teman semuanya.